الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا شفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah SWT. Pertama-tama mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dalam arti selalu berusaha untuk menjalankan perintah-perintahnya dan berusaha sekuat mungkin untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, qala ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah pernah mengatakan kata-kata yang sangat indah sekali. An-nasu kulluhum halka illal alimun wal alimuna kulluhum halka illal amilun wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun wal mukhlisuna ala qadrin ajin. An-nasu utawi menungso kulluhum iya sekabiane menungso halka iku mesti cilaka ilal alimun kejaba wong sing alim. Manusia siapapun orangnya, dari keturunan siapa, dari ras mana, apapun status sosialnya, pasti besok celaka di akhirat, kecuali orang-orang yang alim, orang yang ahli dalam bidang ilmu agama. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Wal alimuna utayung kang alim kulluhum yo sekabehane alim halka iku mesti cilaka illal amilun kejaba wong sing iso nglakoni ilmune. Orang yang alim, orang yang ahli dalam bidang ilmu agama, berapa puluh juz Al-Quran dia hafal, berapa ribu hadis dia hafal, berapa puluh tahun dia mampu, apapun organisasi yang diikutinya, pasti besok akan celaka di akhirat, kecuali orang alim yang bisa melaksanakan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Wal amiluna utayung alim sing iso nglakoni ilmune kulluhum iya amil halka iku mesti cilaka ilal mukhlisun kejaba wong sing ikhlas karena Allah. Orang yang ahli dalam bidang ilmu agama lalu bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sudah sholat, sudah puasa, bahkan haji, ini pun besok pasti akan celaka di akhirat, kecuali mereka-mereka yang melaksanakan ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mukhlisuna ala qadrin azim, dan ikhlas itu masih dalam kekhawatiran yang sangat besar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa', ing dalam dina nika manfaat malun apa bondo. Di hari kiamat besok la yanfa', tidak bermanfaat harta-harta Anda wala banun, dan anak-anak Anda, illa man kecuali wong atakan suwan Allah kersane Gusti Allah bi qalbin salim, kelawan hati sing selamat. Besok di hari kiamat, harta-harta yang kita miliki, anak-anak yang kita miliki sama sekali tidak bermanfaat
kecuali orang yang besok menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang sehat. Hati sehat itu hati bagaimana? Hati yang sudah tidak bisa merasakan enaknya dipuji, karena tahu persis pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang sudah tidak bisa merasakan sakitnya dibenci dan dicaci, karena sadar kita ini manusia busuk yang memang layaknya harus dibenci dan dicaci. Hati siap itu hati bagaimana? Hati yang sudah tidak bisa merasakan enaknya sukses, bangganya sukses, karena tahu persis kalau sukses kita ini murni karena bantuan pertolongan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Hati siap itu hati yang bagaimana? Hati yang sudah tidak bisa merasakan sedih yang berlarut-larut karena menerima ujian, karena tahu persis ujian ini hanya ujian dari Allah untuk membuktikan apakah kita ini beriman atau tidak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saking pentingnya ikhlas dalam beramal ini. Ada hadis yang isinya sangat ngeri sekali. Inna awalan nasi yubda yaumal qiyamati rajulun istasida. Inna awalan nasi sakum nikawi akan menungso yubda kan den adili yaumal qiyamati iklan den kiamat rajulun istasida. Sesungguhnya manusia yang pertama kali diadili, dicampakkan dalam nerakanya Allah, pertama adalah orang laki-laki yang mati syahid. Bayangkan orang laki-laki yang mati syahid, yang katanya darahnya tidak boleh dibersihkan untuk saksi besok di akhirat. Banyak sekali orang yang ingin menjadi syahid. Allahumma ja'alni minas syuhada wa sholihin. Ya Allah, jadikan aku ini termasuk golongan orang-orang yang mati syahid. Tapi dalam hadis ini justru yang pertama kali dicampakkan di dalam neraka orang yang mati syahid. Ma'utiyati. Lalu orang ini didatangkan Fa'arofa'uni amat. Lalu ditunjukkan betapa besarnya nikmatnya orang mati syahid. Fa'arofa, kemudian orang ini tahu besarnya nikmatnya mati syahid. Betul, dan Allah bertanya, Nada sonata, apa yang telah anda lakukan waktu di dunia? Orang mati syahid ini menjawab, ya Allah, qataltu fi, aku ikut perang jihad membela agamamu ya Allah, hatta usus itu sehingga aku mati syahid. Bagaimana Allah menjawab, kadzabta, engkau bohong, engkau ikut perang membela agamaku agar orang-orang, agar masyarakat menyebut anda sebagai pahlawan, lalu anda disebut pahlawan dan anda bangga. Inilah yang akhirnya dicampakkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan jihadnya, tapi hati yang tidak bersih ini yang menjadikan kita ini tidak selamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang nomor dua, yang akan diadili oleh Gusti Allah, dicampakkan dalam neraka, rajulun ta'allamal ilma wa 'allama wa qara'a al-Qur'an. Orang laki-laki yang belajar ilmu agama lalu mengajarkannya dan yang baca Al-Qur'an. Bayangkan, dari Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Ini menunjukkan betapa besarnya menjadi seorang ustaz, seorang guru. Tapi di sini yang akan masuk neraka kedua, rajulun wong lanang ta'allama, akan belajar al-ilma ing agama, ilmu agama wa alam, dan mengajar. Orang laki-laki yang belajar ilmu agama lalu mengajarkannya. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran, Fa'utiyabi, lalu orang ini didatangkan Fa'arafa'uni amat, ditunjukkan betapa besarnya nikmatnya orang yang mau belajar ilmu agama lalu mengajarkannya ke masyarakat, dan betapa besarnya manfaat nikmatnya orang yang belajar Al-Quran. Bahkan anak kecil belajar Al-Quran, orang tuanya yang besok katanya diksi mahkota, yang mana mahkota yang lebih bersinar daripada matahari di dunia. Tapi kenapa hadis ini seperti ini? Lalu Allah bertanya, Rasul, pada sonata di dunia, apa yang telah anda lakukan waktu di dunia? Orang ini belajar, ya Allah, ta'alam tul ilma wa alam tu, aku belajar ilmu agama, lalu aku mengajarkannya ya Allah, wa baratil Quran, dan aku baca Al-Quran. Bagaimana Allah menjawab, kadzabta, engkau bohong. Ta'alam tal ilmu alam tak, bi'ayuqala alim, anda belajar ilmu agama lalu mengajarkannya supaya orang-orang menyebut anda sebagai ulama, sebagai ustaz kiai, lalu hati anda bangga dengan sebutan itu. Dan anda membaca Al-Quran
supaya orang-orang menyebut Anda sebagai hafid, lalu bangga Anda dengan sebutan itu. Inilah yang akhirnya disampaikan oleh Allah dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang paling terakhir yang akan dicampakkan dalam neraka adalah orang laki-laki yang dikasih rezeki yang banyak oleh Allah, sebagian besar disedekahkan. Bayangkan, salah satu wali besar mengatakan, sungguh satu suapan nasi yang dimasukkan ke perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Satu suapan nasi yang dimasukkan ke perut orang yang lapar itu lebih baik daripada puasa 1 tahun penuh di musim panas. Betapa besarnya nikmat sedekah ini, betapa besarnya manfaat sedekah. Tapi hadis ini mengatakan yang nomor 3 yang akan dicampakkan adalah orang yang dapat rezeki banyak dan sebagian diinfakkan. Lalu ditanyai oleh Allah, "Mada sana'ta fi dunia?" Apa yang telah ada lakukan di dunia? Ya Allah, ketika Engkau kasih aku rezeki, sebagian besar aku nafkahkan, aku kasihkan kepada mereka yang butuhkan. Bagaimana Allah menjawab? Kata engkau bohong, engkau sedekah, engkau kasih sumbangan ke orang-orang agar masyarakat menyebut Anda sebagai dermawan, lalu Anda sebagai dermawan dan Anda bangga. Inilah yang akhirnya Allah campakkan orang itu dalam neraka. Oleh karena itu, apapun amal yang kita lakukan harus kita barengi dengan niat yang ikhlas, karena hanya ini yang akan diterima oleh Allah SWT. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai hati-hati yang sudah tidak ada penyakitnya, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah engkau ke Tuhanmu radiyatan mardiyah, ridho dan ridhoi. Kalau hati kita sudah seperti itu, sebelum hari kiamat terjadi, kita ini sudah diridhokan oleh surga. Pada khuli fi iznati wa dakhuli jannati. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu wa sallam berkurang dibalik wa nafa'an wa ikum bil ayati wa dzikrum min Allah ta'ala jawadun karim wa qurbi bil warham wa inda qurrajidin.